Namo Buddhaya. Siswa utama Sang Buddha adalah Bhikkhu Sariputta dan Bhikkhu Maha Moggallana. Sariputta terkenal dengan kebijaksanaannya. Beliau unggul dalam kebijaksanaan dibanding murid Sang Buddha yang lainnya. Sedangkan Bhikkhu Moggallana adalah siswa utama Sang Buddha yang unggul dalam kekuatan gaibnya atau kesaktiannya. Moggallana memiliki kesaktian diantaranya yaitu idividi atau kemampuan fisiknya, di mana beliau bisa merubah dirinya menjadi banyak, menghilang, terbang, menyelam ke dalam tanah, atau jalan di atas air. Nah, kemudian kesaktian yang lain yaitu Ceto Pariyanyana, yaitu kemampuan untuk membaca pikiran makhluk lain atau orang lain. Dibasota yaitu kemampuan mendengar jarak jauh. Dibacaku kemampuan melihat jarak jauh atau melihat alam-alam lain. Bhikkhu Moggallana walaupun beliau memiliki kesaktian dan juga telah mencapai kesucian arahat, namun kematiannya sangatlah tragis. Diceritakan bahwa Maha Moggallana meninggal dengan cara terbunuh. Pada awalnya karena keiri hatian dari pandangan lain, yaitu pandangan Nigantanataputta, melihat pengaruh Bhikkhu Moggallana sehingga banyak murid dari aliran Nigantanataputta yang menjadi murid Bhikkhu Maha Moggallana. Nah, karena hal inilah kemudian ada niat buruk dari aliran Nigantanataputta untuk mengakhiri hidup Bhikkhu Maha Moggallana. Dalam cerita bahwa ketika Maha Moggallana disergap, beliau mampu menghilang sehingga lolos dari sergapan para penjahat tersebut. Namun walaupun beliau memiliki kesaktian yang luar biasa, tetapi di hari berikutnya karena kekuatan karma buruk di masa yang lampau, Maha Moggallana akhirnya tertangkap dan terbunuh. Dengan terluka yang sangat parah, diceritakan Bhikkhu Moggallana masih mampu terbang menemui Sang Buddha, yaitu dengan kemampuan batinnya beliau mampu mendatangi Sang Buddha menjelang kematiannya. Moggallana meninggal dengan cara tragis karena pada kehidupan masa lampaunya beliau pernah mengakhiri hidup dari orang tuanya. Sebenarnya beliau adalah orang yang berbakti kepada orang tua, namun karena pengaruh oleh istrinya, dipengaruhi oleh istrinya, hasutan dari istrinya, hingga akhirnya beliau mengakhiri hidup dari orang tuanya, yaitu orang tuanya dibawa ke hutan, kemudian dieksekusi di hutan tersebut. Nah, dari akibat tersebut, dari akibat perbuatan itu, akhirnya beliau terlahir di alam neraka dan karma buruknya itu pun masih berbuah di kehidupan-kehidupan berikutnya. Sahabat siswa Buddha, dari cerita ini bisa kita jadikan pelajaran untuk kita bahwa perbuatan buruk yang sangat berat dapat berakibat tidak hanya satu kelahiran, namun bisa dirasakan pada banyak kelahiran. Walaupun seseorang memiliki kesaktian, bahkan suci sekalipun, kekuatan karma buruk maupun karma baik tetap akan berbuah. Pada kesempatan itu kemudian Sang Buddha membabarkan syair dalam Dhammapada, seseorang yang menghukum mereka yang tidak patut dihukum dan tidak bersalah akan segera memperoleh salah satu di antara 10 keadaan, yaitu ia akan mengalami penderitaan yang sangat hebat, kecelakaan, luka berat, sakit parah,
atau bahkan hilang ingatan, atau ditindak oleh raja atau oleh pemerintah, atau mendapat tuduhan yang sangat berat, atau kehilangan sanak saudara, kehilangan harta kekayaannya akan habis, atau rumahnya musnah terbakar. Dan setelah tubuhnya hancur atau setelah kematiannya, orang tersebut akan terlahir di alam neraka. Jadi sahabat siswa Buddha, sangat penting sekali untuk kita bahwa perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang bobotnya sangat berat ini bisa berakibat di kehidupan-kehidupan berikutnya, tidak hanya satu kali kelahiran, tapi berulang kali kelahiran. Karma yang sangat berat bisa masih berdampak. Jadi sahabat siswa Buddha, walaupun seseorang memiliki kekayaan, walaupun seseorang memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan memiliki kesaktian, memiliki kemampuan batin, namun karma buruk, karma baik, apapun yang kita lakukan tetap akan berbuah, tidak bisa kita hindari. Pelajaran yang sangat penting tentunya untuk kita bahwa segala sesuatu yang kita rasakan saat ini adalah ada sebab yang pernah kita lakukan. Dalam agama Buddha tidak ada sesuatu hal yang tanpa sebab. Semua karena ada sebab yang mendahului. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.